Sugar Kawo. Horas Oke, back again teman-teman di Po Ame Ame podcastnya Anak Mene. Oke, kali ini balik lagi sama aku Reisha Alaida. dan aku Guria Salsalina. Kali ini kamu tahu nggak Bu, kenapa kita tadi ngomong pakai bahasa daerah masing-masing? Aduh, aku juga bingung ya kenapa kita tiba-tiba Horas, Sugeng. Oke, kali ini kita tuh mau ngomongin tentang anak rantau nih, karena kita di sini lagi di FEB juga nih, dan kita dari asalnya masing-masing ya. Kamu Iya. dari mana? Aku dari Bekasi. Bekasi tapi Batak ya? Iya, sukunya Batak nih. Oke, kalau aku sendiri aku dari Jawa, aku dari Solo. Nah, Glo, kali ini kamu mau tahu nggak bahasa Padang? Waduh, kepo sih kak, aku belum jarang banget dengar bahasa Padang. Oke, Kita langsung tagih aja ya. bahasa Padang. bener-bener. Kali ini ada tamu kita nih dari Padang nih. Waduh, Hamdan. jauh banget. Halo, namanya siapa? Gloria. Gloria Hamdan. Reisha dari Hamdan. Solo. Oh, Reza dari Solo. Gloria tuh dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Tapi Medan. Iya, Batak. 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 Oh, iya. Kalau kamu sendiri kan dari Padang ya? Mungkin dari boleh Padang. dong Kenalan ke perkenalan teman-teman. pakai bahasa Padang. Pakai bahasa Padang ya. Pakai bahasa Padang. Jadi, halo dolahnya, awak Hamdan oleh Rahman, panggilan Hamdan dan awak dari Padang. Itu artinya apa tadi? Biar temen tahu. Oh, halo semuanya, aku Hamdan dan aku dari Padang. Oh gitu. Iya. Ngomongin tentang Padang nih. Hmm. Kalau Semarang Padang tuh berapa lama sih? Wah, lewat apanya dulu? Mau lewat kereta atau lewat? Semua jalur kak. Iya, Semuanya biasanya boleh biasanya. dijelaskan. Biasanya kalau misalnya dari pesawat itu kira-kira 3,5 jam. Kalau misalnya pakai mobil itu kan naik ini dulu, naik kapal dulu. Itu biasanya sekitar 2 hari atau 3 hari gitu, 3 hari 2 malam gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita boleh tahu kapan terakhir Kak Hamdan pulang ke Padang nih? Waduh, ini kayak anak durhaka banget ya. Tapi, tapi aku terakhir kali ke Padang itu dari Padang aku nggak pernah balik Padang. Jadi kayak pertama kali kesini dari Januari 2022, akhir Januari. Belum balik. Saya belum. Lebaran kemarin juga enggak. Enggak, tapi untung ada keluarga di sini jadi kayak santai lah gitu. Tapi karena jarang pulang ya, merasa kesepian nggak sih? Waduh, kok mukanya langsung gini? Wah, sebenarnya jujur kayak awal-awal sih pasti homesick kita, tapi karena di sini tuh kayak ada teman juga, ada pergaulan, ada organisasi, terus di sini juga kebetulan ada sepupu juga kan di sini gitu. Nah jadi kayak rasa untuk kangen atau kesepian tuh justru nggak ada sama sekali gitu lah. Jadi udah enjoy. Udah enjoy ya sama kehidupan merantau ini ya Kak? Iya. Kalau gitu nih, awalnya nyangka nggak sih kalau bakal merantau jauh gitu ya? Nyangka aja sih. jujur. Nyangka ya? Nyangka Berarti aja. udah ada ini ya? Planning. Rencana ke merantau. Iya. Wah, Jujur udah ada planning buat merantau. Misalnya kayak kita sebagai manusia ya, jadi kayak kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh suka kebebasan gitu, jadi kayak oh yaudahlah dengan bebasnya yaudah kita ke Jawa aja gitu. Tapi bayangannya sama nggak sih? Dulu bayangannya apa sih tentang merantau gitu? Jujur sebenarnya mirip sih, soalnya ini udah direncanakan dengan matang juga sebelumnya. Waduh. Dari TK udah direncanakan dengan matang gitu. dari TK Dari loh. TK loh. Iya. Jadi kayak ya yang diekspektasiin pasti kita hidup mandiri lah di sini kan. Kita hidup mandiri, terus kita jauh dari orang tua sehingga homesick itu pasti ada. Dan dari aku sendiri pun udah nyiapin beberapa, pokoknya udah nyiapin kayak kemungkinan buruk itu dan udah nyiapin solusinya gimana gitu. Yang pasti mengatur keuangan sendiri juga dan itu rada PR sih. Jadi kayak ekspektasinya udah sama realitanya juga sih sebenarnya. Sesuai yang diharapkan ya. Iya, pahit manisnya. Tapi waktu pertama kali ke Semarang tuh ada culture shock gitu nggak sih Kak sama Semarang dan beda banget sama dari Padang gitu? Oh jelas. Oh betul Kak? Jelas. Boleh. Pasti nasi Padangnya. Beda kan biasanya? Beda sih. Nasi Padang beda, tapi ada beberapa yang sama sih. Tapi kayak so far rata-rata beda. Soalnya mungkin kalau misalnya di Padang mungkin lebih karena kita kebanyakan bumbu ya, gitu, kayak kebanyakan
rempah gitu segala macam, jadi kayak ketika di sini jujur kayak ada bedanya dikit. Dan selain itu ya culture-nya sebenarnya di culture shocknya sebenarnya mungkin di kuliner doang sih sebenarnya. Kayak aku ngerasa kalau misalnya di Jawa, apalagi Jawa Tengah di Semarang gitu, kayak aku ngerasa makanannya manis-manis banyak gitu. Iya sih kayak iya. sebagai orang Batak yang suka pedas. Ah. Sini tuh kayak pedas banget. Iya kan? Sambalnya gak ada yang pedas. Bener-bener. Apalagi kalau di Batak tuh biasanya kayak makanan paling pedas, gurih gitu. betul. Ya. Soalnya di sini sebenarnya ada gurih-gurihnya tapi tetap ada gulanya gitu. Iya Ada benar manisnya. kayak dikasih manis. Dikasih gula gitu. Jawa nggak relate sih. Jawa kan Jawa nggak relate sih. Aku suka sih sama makanan yang manis-manis gitu. Tapi makanan pedas suka. Doyan aja ya, bukan Doyan aja. suka. Oh, Tapi tetap makan beda, aja. bedanya apa coba? Aku suka manis. Kalian tahu aku makan bakso itu kecapnya sebotol. Oh iya? Nggak bisa ya. Tapi kecapnya memang banyak gitu. Hati-hati diabetes lah. Waduh. Enggak kena. Enggak, oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu nih, selama ngerantau, apalagi kan udah dipersiapkan ya, tetap nggak sih ngerasain kayak titik terendah selama ngerantau gitu? Anjir bahasanya, waduh. Bagi sebagai anak rantau yang jauh dari keluarga. Oh ya, titik terendah jelas sih kayak pertama kadang kalau misalnya aku kan di Padang, jadi kayak kalau misalnya di Padang kalau misalnya ada masalah apa aku pasti cerita ke mama gitu, ngeluh ke mama gitu. Sedangkan kalau di sini kayak awal-awal nggak biasa kan, kayak ngeluh sama siapa gitu, harus belajar buat ngeluh sama teman juga, cerita sama teman banyak-banyak gitu. Terus itu pasti yang pertama tempat kita buat cerita gitu. Terus yang kedua pasti masalah manajemen keuangan, di mana kayak iya kan relate ya. Sebagai anak kos. Jadi kayak kalau saya di Padang tuh aku jujur kayak rada foya-foya aja gitu, kayak tiap hari main sana sini kafe atau nongkrong di mana lah gitu. Sedangkan di sini kita harus benar-benar bisa buat ngatur keuangan. Jadi kayak dulu tuh kalau di Padang pasti kita nggak mengenal apa namanya awal bulan akhir bulan gitu. Jadi kayak kalau di sini benar-benar harus diperhatiin banget. Nah mungkin Gloria relate juga. Relate sih Iya, kak, relate karena ya? aku juga kayak ini pertama kali banget jauh dari orang tua kan. Kayak tadinya juga nggak boleh ngerantau, bapaknya ngerantau, jadi ya harus lebih mandiri. Apalagi tuh aku anak perempuan gitu loh, sama bapak tuh kayak. Apalagi soalnya tuh kakakku dia tuh kuliahnya nggak jauh gitu, deket dari asal, jadi kayak Oh, iya. aku lebih dipakutin gitu. Oh, Tapi aku seneng sih kayak lebih bebas karena aku tuh di Bekasi lebih single bebas. parents ya. oh ya. Waduh. Jadi aku sangat suka sebenarnya merantau. Sama sih, harusnya itu, waduh. Tapi memang kalau misalnya dari Reza sendiri kan dari Solo ke Semarang tuh udah merasa merantau apa belum? Kayaknya enggak ya. Enggak. Kayaknya jujur aja nih, aku tadi pagi baru sampai dan itu perjalanannya cuma 1 jam. 1 jam? Jadi rasanya tuh sangat kayak pulang yang hanya bentar doang gitu loh. Iya. Jadi nggak merantau juga sih Pulang rasanya. pergi ya, Kak? Iya. Dan aku tiap minggu kayaknya pulang. Tiap minggu? Jadi Nggak relate. Nggak relate Nggak relate, ya. nggak relate. Nggak relate. Tapi bedanya ya udah ngekos gitu. Iya. Jadi kalau menurut aku sendiri tuh merantau, ya aku sebenarnya merantau ya, tapi merasa nggak merantau dan nggak sememungkinkan itu kan ya. Ah. Nggak yang aduh serem gitu ya. Ah. Kalau menurut Hamdan sendiri gimana? Mengenai keseraman. Iya. Karena- Jujur sebenarnya nggak serem sih, karena kita udah prepare dengan baik, kayak udah nyiapin mental pasti gitu, udah siapin kayak mental, kayak gimana kita sebagai perantau harus bisa kayak, ya udah kita harus tegas sama diri kita sendiri dan orang lain lah ibaratnya. Kita harus punya pendirian ini biar kayak kita nggak terlalu buat ngikutin pergaulan yang ada. Soalnya kayak ketika kita ngerantau Semarang kan pasti kayak banyak orang-orang juga itu datang, ada yang dari Kalimantan, ada dari Jakarta, ada di Semarang sendiri, ada dari Papua, Maluku, bebas itu. Nah jadi kayak pergaulan tuh banyak macamnya kan gitu. Nah jadi kayak kalau dari kita ya pasti kita harus bisa milih mana pergaulan yang benar sesuai sama kita. Kayak jangan maksain diri lah gitu. Jadi kayak pendirian tuh sangat diperlukan banget untuk di perantauan. Kalau menurut Hamdan sendiri, kalau misalnya di perantauan ini apa sih yang disyukurin kayak plusnya gitu perantau? Wah, Banyak ya? Mungkin nanti aku tanya juga ya. Mungkin kalau dari plusnya dari aku sendiri sih kayak aku ngerasa lebih pertama bebas pasti. Udah kita bebas mau pulang jam berapa gitu, mau main sama siapa bebas. Kayak kita mau kemana pun juga sebenarnya nggak ada yang larang, tapi kita harus bisa ngontrol diri juga buat hal itu gitu. Nah, terus yang aku syukurin juga di mana kita tuh aku ngerasa kayak kita tuh lebih mandiri aja gitu. Kita lebih mandiri, kita lebih bisa manage keuangan. Apalagi ketika di Padang aku tuh males banget buat bersihin kamar gitu lah ibaratnya. Pasti mama yang bersihin gitu.
mama yang nyuciin juga baju segala macam. Sedangkan kalau di sini kayak harus kita yang nyuci sendiri atau nggak kita yang nganterin barang ke laundryan gitu. Terus kita yang bersihin kamar sendiri biar rapi gitu, biar vibes kita juga positif gitu. Jadi kayak aku merasa lebih mandiri dan berkembang aja sih. Bangun sendiri bisa kak? Apa? Bangun sendiri. Waduh, itu harus butuh bantuan temen. Suka telat ya? Tapi kalau dari Gloria gimana? Itu sih kak, kayak lebih bebas aja. Kalau dulu tuh kayak mau kemana-mana tuh harus izin, susah banget. Kalau sekarang tuh kayak lebih bebas tapi tahu waktu. Terus, Manage keuangan sendiri. manage keuangan. Kalau dari Indonesia gimana gitu? Aku gimana ya? Mungkin yang beda itu adalah aku jadi bisa pulang malam ya. Iya kayak bisa pulang malam. Tapi biasanya jam 10 sampai rumah. Iya. Sama. Dapat chat kayak gitu. Iya, sama. Kalau sekarang nggak ada. Iya, tapi kadang itu ngangenin juga sih ya. Kayak Bener. Dicariin. iya, dicariin mama papa. Waduh, jadi kangen ya. Aduh, ntar lagi balik nih Lagi kayaknya. mulai ya, luas. Yang mungkin coba ada yang mau diomongin sama mama papa. Waduh. Waduh. Halo mah, Pak, ntar lagi balik kok. Ini masuk TV, ini masuk TV. Oh, dia masuk TV. Oh, Enggak, ya. Enggak. Bercanda, bercanda. Enggak apa juga sih. Mungkin bukan buat mama papa ya, tapi buat mungkin adik kelas yang ada di Padang yang mau ke Undip juga nih. Yang mau merantau. Iya, yang mau merantau. Ada yang Sebagai mau kakak diomongin. dan yang udah mateng banget nih. Waduh, Iya. matang. Perencanaan perantauannya. Kasih tips. Sebenarnya nggak matang-matang juga sih, tapi coba aku kasih tips ya. Kayak kalau misalnya di perantauan tuh jujur emang awal-awal pasti ngerasa homesick. Itu pasti gitu. Kayak kita rindu sama orang tua. Mungkin ada fasenya dimana kita tuh nangis sendirian di kos, galau gitu. Tapi satu hal yang pasti bahwa kita tuh nggak sendiri gitu. Banyak orang yang merantau juga. Jadi kayak dari situ ya udah keluar aja, buka mata gitu loh. Kayak kita tuh rame dan kita bisa saling menguatkan. Jadi berarti kayak kalau misalnya ada apa-apa itu bisa cerita ke teman gitu. Pasti teman juga bisa bantuin. Apapun itu, mungkin masalah finansial, masalah mental segala macam, atau curhatan-curhatan lainnya kayak sebenarnya itu bisa dikomunikasikan sih. Jangan anggap kalau misalnya kita tuh cuma sendiri doang di tempat di tanah orang itu ibaratnya. Jadi kita tuh rame gitu. Terus satu lagi yang dipersiapin tuh ya emang mental dan pendirian aja sih. Kayak kita harus punya pendirian. Ingat orang tua di rumah gitu. Jadi kayak ya tahu batasannya. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman ya pembahasan mengenai perantauan ya. Jadi kita 3 anak perantauan. Ada yang bakal kerantau juga nih. Iya nih. Mungkin mau bahas tentang sate Padang atau nasi Padang, ya. Kapan-kapan kita bahas lagi ya. Waduh, Iya, ya, boleh. menarik. Menarik. Atau kita bahas tentang porter nih, Batak nih ya. Oh, menarik juga. Oke. Waduh, halo. Walaupun kurang ya. Paham. Oke, mungkin segitu aja ya. Kita bahas lain kali lagi nih. Oke. Dadah semuanya. Ya, dadah. See you di episode See you. See you.